Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Sidik Maulana. Saya saat ini berstatus sebagai seorang fresh graduate dari Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, di mana saya lulus pada bulan November tahun 2023 dengan predikat cum laude dan dengan IPK tercatat adalah 3,88. Selain itu, saya selama berkuliah berhasil memperoleh beasiswa dari pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui beasiswa Jabar Future Leader Scholarship selama 3 tahun berturut-turut, yaitu mulai tahun 2020 hingga 2022 melalui jalur prestasi. Tidak hanya itu, selama berkuliah saya aktif mengikuti beberapa kegiatan, dimulai dari kegiatan organisasi, perlombaan, hingga pemagangan. Dimulai dari pengalaman perlombaan terlebih dahulu, pada tahun 2020 saya berhasil menjuarai juara satu tingkat nasional lomba menulis esai hukum pidana Islam yang diadakan oleh UIN Wali Songo Semarang. Berlanjut di mana pada tahun 2021 saya berhasil memperoleh juara satu dan kontrak terbaik di lomba kontrak drafting yang diadakan oleh Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, di mana saya berhasil mengalahkan beberapa universitas ternama di Indonesia. Berlanjut untuk pengalaman perlombaan terakhir yaitu ketika saya berhasil menjuarai lomba legal opinion yang diadakan oleh Universitas Gadjah Mada Jakarta, di mana saya berhasil memperoleh juara satu dari 16 universitas peserta yang tersebar dari seluruh Indonesia, di mana topik pada lomba tersebut adalah terkait UU ITE. Berlanjut ke pengalaman organisasi, selama berkuliah saya aktif mengikuti beberapa kegiatan organisasi, yang terakhir adalah memulai urutan ketika menjadi ketua umum sebagai ketua umum di Lembaga Pers Mahasiswa Konis Fakultas Hukum Universitas Pajajaran selama 1 tahun, yaitu pada bulan Desember 2021 hingga Desember 2022, di mana saya bertugas untuk mengkoordinir jalannya organisasi secara menyeluruh di bidang pers. Lalu kemudian ada pengalaman berikutnya adalah ketika saya menjadi Vice President atau Wakil Ketua di Himpunan Mahasiswa Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, di mana saya bertugas untuk membantu berjalannya organisasi yang bergerak di bidang advokasi, terutama terkait kepenulisan tugas akhir. Berlanjut ke pengalaman berikutnya adalah ketika saya menjabat sebagai Ketua Bidang Redaksi di LPM Vonis Fakultas Hukum Universitas Pajajaran pada periode Februari 2021 hingga Desember 2021, di mana saya bertugas untuk mengkoordinir jalannya bidang redaksi di LPM Vonis dan saya berhasil untuk mengkoordinir peliputan terkait kekerasan seksual di kampus bekerja sama dengan 16 lembaga pers lainnya di Universitas Pajajaran. Lalu selanjutnya adalah pengalaman organisasi terakhir adalah ketika saya bergabung sebagai staf dari Humas di LPM Vonis Fakultas Hukum Universitas Pajajaran pada bulan Februari 2020 hingga Desember 2020, di mana saya berhasil menjadi project officer ketika itu di program Gerakan Kampung Membaca atau project Gerakan Kampung Membaca untuk membantu anak-anak memperoleh akses pendidikan di masa pandemi, terutama anak-anak usia sekolah dasar. Lalu berlanjut untuk pengalaman yang terakhir adalah terkait pengalaman pemagangan, di mana saya memiliki beberapa pengalaman pemagangan yang akan saya highlight beberapa, dimulai dari ketika saya mengikuti kegiatan pemagangan sebagai creative writer di PT Inspirasi Mandiri Nusantara, yaitu pada Januari 2021 hingga bulan Juli 2021, di mana pada term kedua pemagangan tersebut, saya dipercaya untuk menjadi kepala tim creative writer, yang mana mengelola 13 orang, creative writer yang tersebar di beberapa media sosial milik perusahaan. Lalu selanjutnya adalah ketika saya magang sebagai legal manager intern di Aturin, di mana ketika itu dimulai dari bulan Agustus 2021 hingga November 2021, di mana saya berhasil untuk menyusun semacam dokumen legal blueprint sebagai panduan hukum berjalannya perusahaan. Dilanjutkan ketika saya berhasil lolos seleksi untuk mengikuti kegiatan pemagangan sebagai Partnership and Community Intern di PT Justika Siar Publika atau hukumonline.com untuk periode Februari 2022 hingga Juli 2022, di mana pada saat itu saya berhasil mendapatkan Best Intern of the Month pada bulan, Mei 2022, dan pada saat itu saya berhasil membantu perusahaan untuk menjajaki kegiatan kerjasama dengan calon klien atau mitra strategis. Berlanjut ketika saya lolos seleksi di PT Nestle Indonesia pada posisi Human Resources Intern dan dimulai pada bulan Agustus 2022 hingga bulan Desember 2022, di mana pencapaian terbesar adalah ketika saya berhasil untuk membantu proses audit internal perusahaan melalui kegiatan Care Audit. Dan yang terakhir adalah ketika saya berhasil lolos seleksi untuk melakukan pemagangan di BUMN, yaitu PT Perkebunan Nusantara 8, di mana pada saat itu saya berhasil lolos untuk magang di divisi intern administrasi pengembangan aset, di mana pada saat itu saya berhasil untuk menyusun atau mereview perjanjian kerjasama yang dijalankan oleh perusahaan terkait, pengoptimalisasian aset.
di mana periode pemagangan dimulai dari bulan Maret 2023 hingga bulan September 2023. Dan terakhir, terkait pengalaman paling berkesan dalam hidup adalah ketika saya berhasil lolos untuk menjadi delegasi untuk Universitas Padjadjaran di acara BUMN Legal Summit 2022, di mana pada saat itu saya berhasil mewakili Universitas Padjadjaran untuk bertemu dengan insan legal BUMN se-Indonesia dan juga mahasiswa terbaik se-Indonesia, di mana pada saat itu hanya dipilih 2 orang mahasiswa dari setiap PTN di Indonesia, di mana satu orang laki-laki dan satu orang kemudian adalah perempuan. Dan terakhir sebagai penutup untuk kelebihan dan kekurangan adalah saya seseorang yang pekerja keras, bertanggung jawab dan dapat diandalkan, dan juga pembelajar, serta tidak takut akan tantangan dan hal-hal baru. Sedangkan untuk kekurangan adalah saya adalah seseorang yang deadliner dan procrastinator, tetapi ini sudah coba saya atasi melalui metode pembuatan to do list harian, sehingga tugas yang dikerjakan dapat diselesaikan sesegera mungkin dan penggunaan waktu sehari-hari lebih efektif. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait profil diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.